Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Husnul Khatimah dari kelompok 4 mata kuliah pembelajaran pendidikan agama Islam akan menjelaskan materi tentang karakteristik dan ruang lingkup pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata pais yang artinya seseorang dan again diterjemahkan membimbing. Jadi, pendidikan artinya bimbingan yang diberikan kepada seseorang. Sedangkan secara umum, pendidikan merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Esensi dari pendidikan adalah adanya proses transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda agar generasi muda mampu untuk hidup. Oleh karena itu, ketika kita menyebut pendidikan agama Islam, maka akan mencakup dua hal, yaitu yang pertama, mendidik peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam. Dan yang kedua, mendidik peserta didik untuk mempelajari materi ajaran agama Islam. Selanjutnya masuk pada pembahasan materi. Yang pertama, karakteristik pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Di dalam buku pendidikan agama Islam di sekolah dasar, ada 10 bab yang dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik sesuai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Karakteristik materi pendidikan agama Islam di sekolah dasar pada materi yaitu lebih menekankan kepada mengamati gambar dan menceritakan gambar. Dalam 1 tahun, proses pembelajaran terdapat 10 bab pokok yang diberikan kepada peserta didik. 10 bab tersebut diberikan dalam jangka waktu 2 semester. Adapun model pembelajaran atau penyampaian materi, pendidik dapat menggunakan teknik yang berbeda-beda sesuai dengan materi yang disampaikan, sehingga materi bisa langsung dan mudah dipahami oleh peserta didik. Pendidik dapat memanfaatkan model atau strategi atau metode pembelajaran yang digunakan, diantaranya ceramah interaktif, yaitu menceritakan dan menjelaskan kisah melalui gambar atau tayangan visual. Yang kedua, diskusi dalam bentuk The Education Diagnosis Meeting, artinya peserta didik berbincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran atau materi yang diterimanya. Di dalam karakteristik ini, kecocokan materi untuk peserta didik bila ditinjau dari berbagai aspek, ada beberapa aspek yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada aspek psikologis. Di usia murid sekolah dasar, materi yang diberikan cukup sederhana dan disertai dengan gambar-gambar, karena di usia tersebut, daya pikir mereka tidak seperti di SMP atau MTS. Mereka lebih mudah memahami dengan gambar-gambar sambil bergerak. Yang kedua, aspek filosofis. Dari segi filsafat, materi yang diberikan untuk usia kelas sekolah dasar ini tidak terlalu sulit, karena materi-materi tersebut merupakan materi yang pernah diajarkan maupun dialami sewaktu di rumah maupun ketika di TK. Dan yang ketiga ada aspek sosiologis. Materi kelas 1 sekolah dasar mulai bab pertama hingga terakhir merupakan materi yang harus diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tidak akan asing dalam mempraktekannya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan ketiga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Apabila dilihat dari segi pembahasan, maka ruang lingkup pendidikan agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah adalah ilmu tauhid atau akidah,
ilmu fikih, Al-Quran, Al-Hadis, akhlak, dan tarikh Islam. Masing-masing mata pelajaran tersebut saling terkait dan saling melengkapi. Sekian penyampaian materi kali ini dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan ketika diskusi pembelajaran pendidikan agama Islam berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.